Ya, halo anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak Dimas di sini. Video kita kali ini kita akan membuat bubur, ya. Tapi ingat, bukan bubur ayam ya, tapi bubur kertas. Bagaimana prosesnya? Perhatikan baik-baik video berikut ini. Oke anak-anak, langsung saja kita siapkan bahan-bahan dan alatnya. Yang pertama, kita siapkan kertas bekasnya dulu. Kemudian wadah, ini untuk nanti kertasnya akan kita sobek-sobek, kita taruh di sini. Kemudian garpu dan air hangat, ya, usahakan air hangat nanti untuk melarutkan atau merendam kertasnya ini supaya lebih cepat untuk bisa bisa melunak ya, bisa melunak supaya kertasnya cepat lunak dan bisa kita buat menjadi bubur kertas. Terakhir adalah lem. Ini lem kayu. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung kita akan buat bubur kertasnya. Langkah pertama, kita sobek-sobek dulu kertasnya ini, ya. Sobek-sobek dulu sampai kecil, ya. Tujuannya apa? Supaya ini nanti cepat untuk bisa hancur, ya. Kalau nanti kertasnya utuh seperti ini kemudian direndam, itu akan sulit untuk dihancurkan. Jadi perlu disobek-sobek. Untuk kertas yang digunakan ini adalah kertas bekas. Kalian menyiapkan sesuai dengan kebutuhan kalian, karena nanti kita akan membuat patung dengan tinggi maksimal adalah 20 cm. Jadi kita perkirakan kertasnya itu mungkin segini, ya, mungkin segini kertasnya akan menghabiskan segini. Kertasnya bisa menggunakan kertas koran juga ya, nah. Jadi kalian nggak usah khawatir kertas yang digunakan itu kertas apa. Yang jelas adalah kertas bekas ya. Jangan kalian sobek kemudian kalian buat bubur kertas, jangan ya. Ini kertas atau buku yang sudah tidak dipakai. Setelah dirasa cukup, anak-anak bisa menuangkan airnya. Kita di sini menggunakan air hangat. Air hangat ini mudah untuk menghancurkan kertasnya ya. Jangan terlalu panas, cukup hangat saja. Apabila kalian merasa kesulitan, bisa minta tolong ke orang tua kalian ya, atau kakaknya untuk mendampingi. Atau kalau tidak mau beresiko menggunakan air hangat, anak-anak bisa menggunakan air dingin, tapi kertasnya ini direndam dan dibiarkan selama semalam ya. Selama semalam, kemudian besoknya baru dihancurkan lagi menggunakan garpu ya. Tujuannya menggunakan air hangat adalah menyingkat waktu ya. Kita hancurkan seperti ini. Sebetulnya ada cara lain untuk menyingkat waktu. Anak-anak bisa menggunakan blender, tapi Pak Dimas di sini tidak menyarankan karena itu jelas nanti akan beresiko dan tentunya akan dimarahi oleh ibumu ya. Ini blender untuk memblender makanan, tidak untuk blender kertas ya, seperti itu. Jadi jangan menggunakan blender, cukup manual seperti ini saja.
Jadi ini bisa diremat-remat ya anak-anak, sambil diremas gini, sambil dihancurkan supaya lebih halus lagi. Karena saat digunakan untuk patung nanti, semakin halus adonannya ini, itu hasil patungnya juga semakin bagus ya. Tapi kalau masih teksturnya kasar, itu kemungkinan jadi patung juga tidak akan halus ya, dan bisa berpotensi patung kalian akan retak kalau kering. Diremas-remas sampai hancur, benar-benar hancur, sampai berbentuk seperti bubur ya. Setelah dirasa cukup halus, ini nanti kandungan airnya akan kita kurangi. Kemudian kita akan campur dengan lem kayunya. Kita buang airnya dengan cara diperas. Usahakan airnya terbuang semua ya. Setelah itu kita pindah sini. Lakukan hal yang sama sampai bubur halusnya terbuang air. Baik anak-anak, setelah kita buang airnya, kita haluskan menggunakan garpu ya anak-anak. Kita haluskan seperti ini supaya hasilnya lebih halus lagi. Baru nanti kita campur dengan lemnya nih. Baik anak-anak, setelah dirasa sudah cukup, kita akan memberikan lem kayunya. Untuk perbandingannya nanti jangan terlalu banyak untuk memberikan lemnya. Untuk perbandingannya, bubur yang seperti ini kalian bisa menambahkan sekitar 1 sendok makan dulu seperti ini. Nanti kalau dirasa kurang baru kita tambahkan lagi ya. Kira-kira yang sudah tercampur lem kita sisihkan. Kita tambahkan lem lagi di bagian yang belum mendapatkan lem.
Ya, ini setelah kita campur dengan lem, hasilnya seperti ini ya. Jadi bubur ayam, maaf, bubur kertasnya sudah jadi, siap untuk digunakan. Baik anak-anak, setelah bubur kertasnya jadi, kita lanjut untuk membuat kerangkanya. Untuk bahan yang kita gunakan dan alat yang kita perlukan adalah yang pertama papan untuk pijakannya nanti, untuk pijakan patungnya. Kemudian kawat. Kawat ini secukupnya, kalian bisa menggunakan kawat kasar atau kawat yang besar seperti ini juga boleh. Kemudian paku, palu, dan tang ya. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan. Perlu kalian ketahui, kawat di sini fungsinya sebagai kerangka patung kalian. Ini sama seperti tubuh kalian, yaitu terdapat kerangka pada tubuh kalian. Fungsinya adalah menopang tubuh kalian. Apabila tidak ada kawat ini atau tulang kalian, ini tubuh kalian akan lembek, tidak akan terbentuk seperti ini ya. Jadi fungsi kawat ini juga berguna supaya patungnya tidak mudah rusak atau mudah dibentuk. Ini fungsinya untuk menopang anggota tubuh dari patung tersebut. Paham ya anak-anak? Langkah pertama, kalian tancapkan pakunya pada papan ya. Jadi ditancapkan seperti ini. Apabila nanti patung kalian bertumpu menggunakan dua kaki, berarti pakunya ada dua ya. Nah, berhubung Pak Dimas di sini akan membuat patung dengan tumpuan satu kaki, jadi Pak Dimas cuma membuat pakunya ini satu saja ya. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, setelah kita paku, kita akan membentuk kerangkanya. Untuk tugas kalian kali ini, Pak Dimas memberikan kebebasan untuk kalian untuk berkreasi sendiri. Kalau sesuai dengan tema di halaman 66 dan 67 itu adalah membuat patung seorang penari. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Dimas membebaskan kalian berkreasi sekreatif mungkin. Kalian bebas membuat patungnya, bisa membuat patung tokoh kartun kesukaan kalian, bisa membuat patung tokoh pahlawan juga bisa, atau karakter-karakter yang lain sesuai dengan keinginan kalian. Jadi bebas membuat patungnya seperti apa, bebas. Untuk kali ini Pak Dimas akan membuat patung yang bisa dibilang unik, jadi sesuai dengan kreasi Pak Dimas sendiri membuat patungnya seperti apa. Untuk itu perhatikan dengan
kerangkanya sudah jadi Pak Dimas membuat seorang penari ya. Ini seorang penari berdiri dengan satu kaki, jadi nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian bubur kertasnya ini akan kita rekatkan pada kerangka ini. Jadi kerangka ini fungsinya untuk menopang patung ini supaya bisa berdiri tegak. Ini fungsinya sama seperti kerangka tubuh manusia. Apabila tidak ada kerangkanya, tubuh tidak akan terbentuk dengan baik. Ya, seperti yang kalian lihat, patungnya ini masih kasar. Kalian bisa menghaluskan menggunakan tangan bisa. Ini dikit-dikit seperti ini sampai bentuknya halus, rata, bisa, atau menggunakan alat bantu seperti plastik ini boleh, atau alat yang lain. Mungkin gagangnya ini tadi juga bisa ya, digunakan untuk menghaluskan. Pelan-pelan saja, tidak perlu ditekan ya, cukup pelan. Kalau ditekan nanti bentuknya akan berubah dan rusak.
Ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung video ya. Untuk proses pembuatan patungnya mulai dari membuat bukur kertas, kemudian membuat kerangka, dan sampai pembuatan patungnya. Jadi setelah melalui proses itu tadi, dan inilah hasil dari Pak Dimas ya, seperti ini. Ini kalau sudah jadi seperti ini, nanti kalian tidak perlu menjemur di bawah terik matahari langsung ya, jangan, karena itu nanti bisa membuat patung kalian rusak, karena itu nanti panas, kemudian patung kalian akan retak. Itu sayang sekali ya kalau sampai retak. Jadi caranya adalah cukup diangin-anginkan di dalam rumah saja gitu. Diletakkan di rumah saja, di dalam rumah ya, tanpa harus dijemur di sinar